minta maaf secara gentleman kepada keluarga Bapak Jokowi. Meskipun narasi mereka tidak bisa dipertontonkan secara ilmiah seperti saya menyajikan buku Jokowi's White Paper. Jadi jangan kalian glorifikasi mereka ini seperti dewa. Kalian jangan percaya begitu saja kepada seorang mantan nabi. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menyampaikan Polda Metro Jaya telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 untuk tersangka Rismond Syanipar. Polda menyampaikan kasus pencemaran nama baik masih terus berlanjut hingga persidangan. Pada hari Rabu, tanggal 8 April 2026 di ruang gelar perkara Wasidik di Reskrimum Polda Metro Jaya. Kemudian berdasarkan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang hukum acara pidana, bahwa hukum acara yang digunakan dalam perkara ini menggunakan hukum acara yang lama, sehingga penghentian proses penyidikan terhadap RHS menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang keadilan restoratif. Hal tersebut sudah sesuai dengan pasal 5 Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Selanjutnya, penghentian penyidikan terhadap Saudara RHS tidak menggugurkan proses penyidikan terhadap para tersangka lainnya sampai dengan persidangan di pengadilan. Oleh karena itu, kemudian penyidik telah menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap Saudara RHS pada tanggal 14 April kami sampaikan kepada teman-teman sekalian, saat ini telah terjadi perdamaian antara para pelapor dengan tersangka ES, AL, dan RHS, sehingga proses penyidikan terhadap ES dan DAL dihentikan melalui mekanisme restoratif justice pada tanggal 15 Januari tahun 2026, dan terhadap Saudara RHS dihentikan melalui mekanisme keadilan restoratif pada tanggal 14 April tahun 2026. Dilansir dari YouTube Balige Academy, Rismond sempat mengaku ada kekeliruan dari penelitian yang dituliskan sebelumnya di buku Jokowi's White Paper. Saya uji dengan gradients analysis dan uji-uji lainnya, metodologi-metodologi yang sama dalam buku JWP, tetapi dengan melibatkan variabel translasi, rotasi maupun pencahayaan akibat objek yang kita analisa itu terpengaruh oleh sejumlah operasi geometri, maka temuan-temuan itu saya temukan dengan sangat teliti dan saya uji ulang dalam 2 bulan terakhir ini. Ya, terkait dengan watermarks, terkait dengan emboss, terkait dengan uji overlay, terkait dengan uji overlapping dalam toleransi tertentu. Ya, membuktikan ya, authenticity dokumen menjadi tidak terbukti. Ya, authenticity maksudnya permasalahan authenticity, keaslian dokumen itu secara digital forensik menjadi tidak terbukti dan menyanggah temuan saya di buku Jokowi's White Paper meskipun menggunakan puluhan metodologi yang sama. Oleh karena itu, ya, kepada mereka yang masih meragukan, yang mengatakan bahwa saya mundur, bahwa saya
dengan istilah-istilah kalian, saya nyatakan, saya siap membuktikan itu di dalam ruang-ruang akademik. Rismon Hasyolan Sianipar pun mendatangi rumah Jokowi di Solo pada Kamis 12 Maret 2026. Rismon menyebut kedatangannya untuk meminta maaf langsung kepada Jokowi. Selain minta maaf ke Jokowi, Rismon juga minta maaf ke publik perihal temuan terbarunya mengenai ijazah Jokowi. Apalagi kepada pihak terkait seperti Bapak Joko Widodo. Itulah pertanggungjawaban seorang peneliti yang harus independen, yang siap dicerca, dihina dengan narasi-narasi sesuka mereka. Meskipun narasi mereka tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah seperti saya menyajikan buku Jokowi White Paper yang saya tantang secara terbuka untuk dikoreksi dan dibentuk dalam buku juga. Karena hal itu tidak dilakukan oleh orang lain, dan kebetulan saya melanjutkan penelitian saya, maka saya bertanggung jawab untuk menuliskan itu kembali. Itu. Rencana mau ditarik atau gimana untuk bukunya? Bukan ditarik, metodologinya. Itu adalah metodologi yang umum, yang default ya, dalam buku Jokowi White Paper sebagai kasus untuk mendeteksi keotentikan atau ada tidaknya manipulasi digital dalam sebuah dokumen digital. Metodologinya itu confirm, ya, saya nyatakan confirm, dan itu bisa menjadi kasus pembelajaran di departemen-departemen kuliah. Rismon yang di awal dikenal bersama Roy Suryo dan T. Fauzia Tiasuma kini berbalik menyebut para sahabatnya sebagai peneliti gadungan lantaran tidak ada tulisan Roy Suryo yang dirujuk penulis lain. Tak hanya itu, hubungan mereka juga renggang dengan pengakuan Roy Suryo yang sudah tidak bisa menghubungi Rismon lagi. Setelah kalian dapatkan itu, baru kalian jujur. Oh, ternyata dia bukan peneliti, dia peneliti gadungan. Pantasan Google Scholar-nya nggak ada. Tidak ada satupun tulisannya yang dirujuk oleh tulisan lain. Tidak ada satupun bukunya yang dirujuk oleh buku lain. Ya udah, itu loh. Kalian tinggalkan. Ngapain kalian? Kalau kalian tidak punya political agenda, political motive, ya ngapain kalian berada satu kolam dengan peneliti gadungan? Ya, Pak Roy Suryo ini, ya, yang setiap hari, ya, dia mengenerate hoax, tetapi menuduh orang lain hoax. Apa yang saya bilang hoax? Di manalah di dalam bukunya ini, buku Jokowi White Paper, 49 halaman, ya tulisannya dia ini, yang menunjukkan ada angka 99,9% palsu. Ya. Apakah kalian tidak baca buku 49 halaman tulisannya Pak Roy Suryo ini? Tidak ada satupun nilai atau angka, nilai error, nilai apapun itu yang merujuk ke 99,9% palsu. Di mana? Di situ ditulis. Saya sudah baca ini tuntas. Dan metode apa? Tidak ada. Itulah hoax yang terus diglorifikasi oleh dia sendiri di setiap dari TV ke TV ke TV ke TV. Mengatakan 99,9% palsu. Apa metodenya? Coba sebutkan. Di mana itu ditulis? Halaman berapa? Enggak ada. Apalagi si pengacara raja konten itu selalu mengglorifikasi hoax-hoaxnya Roy Suryo ini. 99,9% palsu. Mana coba tunjukkan? Di mana itu? Ada. Apakah Anda tidak baca 49 halaman tulisan Roy Suryo? Dan kalau tidak ada motif untuk memperpanjang kasus ini demi konten, demi political gain 2029, harusnya kau baca itu. Tulisan Roy Suryo itu. Tetapi Roy Suryo ini, terlepas dia terlibat atau tidak dalam motif politik ini, ya memang dipakai untuk ini, memperpanjang kasus ini, mengglorifikasi, merepetisi, mengartikulasi tiap hari. Hoax 99,9% palsu. Di mana? Coba buktikan. Mereka itu penegak kebenaran, pret. Ya, Tifa. Sudah saya ceritakan di video sebelumnya. Ya.
Tertutup pengelolaan anggaran buku Jokowi White Paper. 1000 buku aja versi premium sudah 350 juta keuntungannya. Kalau 3.000, 1 miliar. Kalau 10.000, berapa itu? 3,5 miliar dapat dia. Padahal porsi tulisan saya 70% atau 486 halaman. Dia tidak peduli. Saya saja bisa ditipu dia, apalagi kalian. Itu loh. Kalau 5.000, berapa itu? Kali 350.000 untungnya. Modal 150.000 versi premium. Dijual 500.000. Keuntungan 350.000. Ya, anggap aja untuk reseller 50.000. 300.000 per buku. Ya, kalau 1.000, 300 juta. 5.000, 1,5 miliar. Gak peduli dia hak orang lain. Begitu kalian moralitas semacam itu, kalian bilang penegak kebenaran. Cuma duit segitu aja dia gelapkan. Ya, jadi jangan kalian glorifikasi mereka ini seperti dewa. Ya, adalah satu peneliti gadungan, Rosuryo. Adalah satu memanfaatkan beda buku Jokowi White Paper. Untuk hubungan-hubungan spesial mereka. Adalah satu, harusnya buku JWP itu dikelola terbuka. Tetapi dimakan semua. Dikelola secara tertutup, seolah-olah itu tulisannya. Rismon Sianipar secara resmi menerima salinan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 dalam perkara tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. SP3 Rismon telah diproses pada tanggal 3 Maret 2026 dan terbit pada 14 April oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Ini merupakan serangkaian proses restoratif justice antara Rismon dan Joko Widodo. Silakan. Sejak bertemu dengan keluarga Pak Jokowi dan Mas Gibran ya sudah tidur nyenyak. Yang nggak tidur nyenyak kan yang di sono. Terus saya juga mengapresiasi ya kinerja dari support dari kepolisian Polda Metro Jaya, mulai dari penyidik ya, jadi tidak ada inisiatif apapun. Ya, saya bercerita tentang temuan saya kepada penyidik, saya sebut saja namanya ya, Bapak Ibtu Teguh, Bapak Rusadi ya, di Kamlek 5, unit Kamlek 5 ya, begitu juga dengan Kasubdit, Bapak Atta dan seterusnya, Bapak Dir Primu dan Bapak Kapolda. Jadi semua ini jangan digiring bahwa ada faktor duit, faktor apapun. Kalau ada yang berpikir seperti itu, berarti dialah yang menginginkan duit itu. Itu saja. Mereka sajalah yang memikirkan duit itu. Karena apa? Seperti kemarin yang saya jelaskan bahwa orang minta maaf seharusnya membayar ganti rugi itu pihak yang meminta maaf. Logikanya jangan jongkok. Itu bagi yang menunggu ya. Nah, kita selesaikan aja isu liar itu ada di situ. Terus kemudian ya hentikanlah kepada pihak-pihak yang selalu merepetisi, mengulang-ulang klaim bohong, klaim palsu 99,9% palsu. Tetapi ketika ditanyakan, coba wartawan tanyakan dari mana angka itu, dia selalu berkelit entah kemana ya dengan isu-isu gak jelas, ya isu-isu basi. Jadi hentikanlah. Ya, kalian jangan percaya begitu saja kepada seorang mantan napi, mantan narapidana yang mengaku peneliti. Tiva Oziatia Suma atau yang akrab disapa Dr. Tiva menanggapi surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 yang diterima Rismon Sianipar dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Tiva mengatakan bahwa SP3 merupakan strategi Jokowi menutupi kasus ijazah palsu. Jadi tanggapan saya adalah bahwa sepertinya Pak Joko Widodo ini membuat sebuah strategi
di mana dia mengharapkan atau dengan segala macam termasuk yang sampai ke saya juga ya, bujukan-bujukan untuk RJ dan sebagainya yang sudah disampaikan oleh para termul beberapa waktu yang lalu secara gencar pada saya dan secara tegas saya tolak ya. Dan itu adalah strategi dari Pak Joko Widodo untuk agar seluruh tersangka itu mengajukan RJ dan kemudian akan diberi SP3. Seperti juga yang masyarakat ketahui ya, bahwa ada 3 pihak yang melakukan jalur itu ya, jalur pengampunan itu kan gitu ya, yaitu Egy Sujana, kemudian Damai Harilubis ya mengajukan pengampunan dan kemudian disusul dengan Rismon gitu kan, seperti itu.